Jumpa lagi dari WTV. Ya, WD mengatakan kalau SSD varian yang satu ini katanya ditujukan untuk para konten kreator. Iya, ini berarti WD Blue ini seharusnya punya performa tinggi yang stabil, kencang tapi tidak boleh kepanasan saat dipakai render file besar berlama-lama. Sementara itu, Blue atau biru itu selalu menandakan bahwa ini adalah produk WD yang berperforma tinggi tapi tetap terjangkau harganya. Jadi yang satu ini harusnya sangat menarik. Oke, WD Blue SN570 ini adalah SSD M.2 NVMe yang ditawarkan oleh WD dengan harga yang cukup terjangkau di kelasnya. SSD ini merupakan generasi penerus dari SSD generasi sebelumnya, yaitu WD Blue SN550 atau 550 ya. Nah, pihak WD mengklaim bahwa SSD ini ditujukan untuk para pengguna PC, terutama pada konten kreator profesional yang ingin meningkatkan performa pada PC laptop atau desktop mereka untuk bisa mengerjakan berbagai macam software editing, copy file, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat isi paket penjualannya sederhana banget, hanya ada satu unit SSD-nya dan ada buku garansi yang ada garansinya selama 5 tahun di situ ya. Nah, untuk spesifikasi, ini interface-nya adalah PCIe Gen 3x4. Jadi ini Gen 3 ya. Protokolnya NVMe 1.4, kontrolernya WD in-house, jadi punya Western Digital sendiri. Lalu tipe NAND yang digunakan adalah 3D NAND TLC, bagus banget. TLC ini, bukan QLC, keren banget. Nah, demi harga murah mungkin ya, jadi dia DRAM-less, bukan yang pakai DRAM, tapi tentunya dia pakai caching model yang lain ya. Untuk TBW-nya mencapai 600. Nah, untuk desain form factor-nya adalah M.2 2280, jadi ini yang panjang, dan ini single side, NAND dan kontrolernya hanya terpasang satu sisi. Ini memudahkan untuk pendinginan ya, dan memudahkan juga untuk masang SSD ini di laptop. Lalu untuk kapasitas ada 3 pilihan, 250GB, 500GB, dan 1TB yang kami uji ini ya. Ya, sebagai produsen storage terkemuka, tentu saja WD menyediakan software pendukung untuk SSD ini, yaitu Western Digital Dashboard yang bisa di-download secara gratis dari situs resminya WD. Software ini memiliki tampilan yang user-friendly, mudah digunakan untuk memantau status storage WD serta kapasitas yang terpakai, suhu, performa, model SSD, dan lain sebagainya. Yang menarik lagi adalah WD juga menyediakan software migrasi secara gratis untuk SSD yang satu ini, dan softwarenya adalah Acronis True Image WD Edition. Software migrasi ini bisa di-download secara gratis juga melalui situs resminya WD. Oke, kita langsung masuk ke dalam pengujian, dan ini adalah platform pengujian kita. Spesifikasinya kurang lebih seperti ini, harusnya sudah mencukupi ya kalau speknya kayak begini ya. Nah, kita lihat dulu janjinya seperti apa untuk performance. Ya, WD Blue SN750 yang 1TB dijanjikan bahwa performance bacanya di 3500 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 3000 MB per second. Pada hasil pengujian yang kami peroleh menggunakan Crystal Diskmark dengan SSD ini, kita dapat untuk bacanya adalah 3563 MB per second dan tulisnya adalah 3082 MB per second. Jadi sesuai dengan yang dijanjikan. Ini kencang untuk PCIe Gen 3 ya. Sementara itu dalam pengujian copy data, jadi gini, pertama-tama kita coba dulu copy data besar yang 16 GB tadi dan kita cek kecepatan yang dilakukan oleh Windows. Jadi ini adalah uji write atau uji tulis. Di sini SSD WD Blue SN750 ternyata berhasil unggul lebih cepat dibandingkan SSD banding yang lain. Tentunya ya, kencang dia. Kecepatan transfernya pun bisa mencapai 2 GB per second dengan durasi copy sekitar 11 detik saja. Nah, sebaliknya kalau kita uji kecepatan baca dengan proses copy data file 16 GB dari WD Blue ini ke SSD kami yang PCIe Gen 4x4 ya, kecepatan transfernya mencapai 2 GB per second juga, tapi durasi kopinya pendek banget, cuma sekitar 7 detik saja. Jadi kencang ya. Nah, tadi 16 GB udah. Bagaimana kalau filenya lebih besar? Oke, kita besarkan, kita pakai file sebesar 60 GB. Saat proses copy mulai, kecepatan transfernya itu udah mencapai 2 GB per second. Nah, bagus nih. Tapi saat sekitar 15 GB tercopy, kecepatan transfernya turun ke kisaran 570 Mbps. Ya, ini berarti write buffer atau SLC cache yang dimiliki WD Blue ini nggak gede-gede banget ya. Mungkin sekitar 15 GB. Ya, ini beda dibandingkan SSD M.2 NVMe kelas atas, tapi ya harganya juga beda jauh sih. Tapi menurut kami ya, kecepatan transfer file di 570 Mbps setelah 15 GB itu tergolong stabil sih. Jadi proses kopinya juga stabil di situ. Pada akhirnya setelah semua tercopy, kita lihat bahwa waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 1 menit 31 detik. Kalau dibandingkan dengan storage banding lain yang pakai SSD SATA dan hard disk, ya jelas proses kopinya ini jauh lebih cepat, jauh banget.
Memang ya, kecepatan real itu tidak akan sama dengan kecepatan teoritis dan pengujian sintetis. Akan tetapi kecepatan yang ditunjukkan oleh si WD Blue ini sudah tergolong oke lah untuk kelas harganya. Kita lanjut ke pengujian real life dengan melakukan unzip file utuh 60 GB di dalam SSD WD ini. Oke, dalam proses unzip kita lihat bahwa kecepatannya ada di kisaran 300-an megabyte per second hingga 260 megabyte per second ya. Jadi untuk unzip file yang adanya di SSD ini dan di unzip di SSD ini sendiri ya, itu makan waktu sekitar 4 menit untuk ukuran 60 GB tentunya. Nah, mari kita bahas soal TBW-nya yang diklaim di 600. Ini berarti kalau kita melakukan proses copy file besar 50 GB ke SSD WD Blue setiap hari selama 5 tahun, TBW-nya baru akan terpakai 15% dalam 5 tahun itu ya. Itu kalau kita copy ke dalam ya 50 GB. Ingat, yang dihitung itu adalah besaran data yang ditulis, bukan yang dibaca. Oke, kita lanjut ke pengujian suhu. Tentu saja kita harus tes suhu ya, karena ya itu sensitif ya masalah suhu ya. Nah, kita jalan Crystal Diskmark dan kita lihat bahwa suhu SSD ini tercatat sekitar 63 derajat Celcius saat menjalankan Crystal Diskmark. Ini tergolong rendah loh untuk SSD yang performanya tinggi seperti ini. Sementara itu untuk pemakaian normal suhunya itu sekitar 40-an derajat Celcius aja. Wah, adem. Ini sih adem banget. Nah, untuk harganya saat ini dibuat WD Blue SN570 1 TB di WD Official Store itu harganya sekitar 1.890.000. Tergolong miring ya dan kompetitif di kelasnya, apalagi udah punya Acronis True Image WD Edition dan garansinya 5 tahun. Menariknya lagi, dalam paket penjualan WD itu diberikan 1 bulan keanggotaan Adobe Creative Cloud secara gratis. Ya, ini membuat dia lebih dekat lagi ke konten kreator sepertinya. Oh ya, bagi kalian yang ingin beli SSD si WD Blue ini atau produk WD lainnya, pastikan ya ada stiker ori yang tertera di kemasan produknya, supaya nggak dapet yang palsunya dan garansinya tetap bisa digunakan. Nah, hal yang perlu diperhatikan, ada apa aja? Pertama, RAID buffernya ini pakai SLC cache ya, dan nggak terlalu gede-gede banget. Ini membuat performa tulis file ini di atas 20 GB akan mengalami penurunan tentunya. Tapi ya 20 GB loh. Jadi kalau cuma 1-2 GB doang itu kenceng parah. Akan tetapi, turun pun itu baru turun ke sekitar 570-an Mbps setelah sekitar 15-20 GB tertulis ke dalam SSD. Lalu kemudian SSD ini tentunya bukan SSD terkencang yang ada di pasaran karena interface-nya belum PCIe Gen 4. Tapi untuk PCIe Gen 3 performanya tergolong yang tinggi untuk yang DRAM-less. Nah, hal yang kami sukai adalah tentunya performanya tadi. Ini kenceng. Ini kencang untuk PCIe Gen 3. Bisa digunakan juga di laptop, durabilitasnya harusnya tinggi karena dia adem ya. Dukungan software dengan WD Dashboard dan Acronis True Image WD Edition. Ini bukan software kaleng-kaleng yang di sini ya. Lalu ada juga bonus 1 bulan keanggotaan Adobe Creative Cloud secara gratis. Harganya pun tergolong murah di kelasnya dan rating TBW-nya cukup memadai. Suhu kerjanya lagi-lagi ini rendah banget. Ini penting banget. Garansinya pun panjang di 5 tahun. Pada akhirnya kami bisa melihat bahwa SSD WD Blue SN570 ini bisa jadi andalan untuk kalian yang ingin upgrade atau ekspansi storage baik itu di PC desktop maupun laptop. Kalau dia dipakai buat SSD utama baik laptop maupun desktop, performanya tergolong oke dan yang penting adalah suhu kerjanya yang rendah, jadi performanya konsisten. Sebagai SSD kedua yang mungkin rancangannya begitu ya, sebagai SSD kedua di sebuah laptop berperforma tinggi, WD Blue ini tetap menawarkan kinerja yang mantap dan lagi-lagi dia tidak akan nambahin beban thermal yang berlebihan ke laptop. Ya, itu penting banget. Sebagai SSD kedua di desktop, ya tentunya performanya cukup mumpuni untuk menampung kerjaan-kerjaan yang cukup berat. Nah, jadi kalau WD mengatakan bahwa SSD ini untuk content creator, ada benernya juga. Memang SSD PCIe Gen 4 akan menawarkan performa lebih tinggi, akan tetapi WD Blue ini juga bisa menawarkan konsistensi performa yang sangat baik karena suhu kerjanya. Selain itu, karena harganya, content creator pun jadi bisa membeli ukuran SSD yang besar untuk content creator. Selama performa sudah cukup tinggi, konsistensi dan kapasitas akan menjadi hal yang diutamakan. Kan bekerja dengan file yang ukurannya besar ya. Menariknya, pada akhirnya, keunggulannya si WD Blue ini adalah apa yang dibutuhkan sebagian besar pengguna. Jadi sebenarnya SSD ini tidak hanya menguntungkan konten kreator, tapi kita semua. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.